Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Kembali pada pagi hari ini Liberty berada di depan Masjid Laweyan. Masjid Laweyan ini sendiri merupakan masjid tertua di kota Solo. Pasalnya keberadaan masjid ini merupakan satu-satu peninggalan sejarah yang masih ada dan bermanfaat bagi masyarakat, yaitu peninggalan dari Kesultanan Pajang sekitar abad 15 silam, yang pada saat itu bertahta Sultan Hadiwijaya sebagai rajanya, yang populer dengan sebutan Mas Karebet atau Joko Tingkir. Dari sinilah awal mula cikal bakal berdirinya Keraton Dinasti Mataram Islam. Sedangkan dinasti Mataram Islam sendiri pada sekarang ini tinggal ada Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Ada beberapa bagian dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Puro Mangkunegaran Solo, serta Pakualaman Yogyakarta. Dari sinilah adalah Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya semasa kecilnya, yang merupakan salah satu putra dari Ki Ageng Pemanahan, sekaligus merupakan cucu dari Ki Ageng Henis. Ki Ageng Henis sendiri yang memiliki Masjid Laweyan sekarang ini, yang semula merupakan pura dari Bedinde Ki Ageng Beluk, yang pada saat itu sebelum masuk Islam masih memeluk agama Hindu, dan begitu masuk Islam pura ini diberikan kepada beliau Ki Ageng Henis, dan selanjutnya dipakai untuk rumah ibadah Masjid Ki Ageng Henis, yang selanjutnya oleh Sinuwun Pakubuwono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dirubah menjadi Masjid Laweyan, karena keberadaannya tidak jauh dari Kampung Laweyan. Kebetulan Masjid Laweyan ini ada di Kampung Pajang. Disinilah awal mula bermunajatlah seorang Danang Sutawijaya yang masa kecil, masa remaja hingga tumbuh dewasa berada di antara dua kampung bersejarah, yaitu Kampung Laweyan dan Kampung Pajang. Kampung Laweyan sendiri dengan Kampung Pajang yang pada saat itu berdiri Keraton Kasultanan Pajang berdampingan. Dari Masjid Ki Ageng Henis yang sekarang disebut Masjid Laweyan ini, beliau Danang Sutawijaya semasa kecilnya senantiasa melakukan istiqomah, iktikaf, senantiasa berlama-lama di Masjid Laweyan ini untuk bermunajat mengharap rahmat dan ridhonya dari Gusti Kang Murbeng Dumadi Akarya Jagat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata doa dari beliau Danang Sutawijaya semasa mudanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pendiri pertama kali dinasti Mataram Islam. Begitu senantiasa semasa mudanya beliau Danang Sutawijaya yang setiap hari sekaligus selain bermain juga beribadah di Masjid Laweyan ini, dan senantiasa tidak pernah melupakan istiqomah, khusyuk dalam sujudnya, khusyuk dalam doanya untuk mengharap rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata terkabulkan menjadi pendiri dinasti Mataram Islam dengan gelar Panembahan Senopati. Nah, disinilah cikal bakal dari dinasti Mataram Islam tersebut lahir. Baik itu dari setelah beliau
Danang Sutawijaya diberi tanah oleh Sultan Hadiwijaya karena turut membantu dalam penumpasan kejahatan Haryo Penangsang yang akan membunuh Sultan Hadiwijaya. Oleh Sultan Hadiwijaya, orang tuanya dari Danang Sutawijaya ini adalah Ki Ageng Pemanan, diberilah tanah pardikan di daerah Bantul yang sekarang dikenal daerah Pleret. Di Kota Gede pertama kali itulah Ki Ageng Pemanan diberi tanah yang langsung dibangun untuk menjadi semacam rumah, yang akhirnya sepeninggal dari Ki Ageng Pemanan dilanjutkan oleh beliau putranya, yaitu Danang Sutawijaya, yang akhirnya beliau menobatkan diri sebagai raja dengan gelar Panembahan Senopati dinasti Mataram Islam yang pertama, yang akhirnya turun-temurun. Selanjutnya ada Sultan Agung dari Kota Gede pindah ke Pleret Bantul yang pada saat itu populer dengan sebutan Sultan Agung. Dari Sultan Agung sampai berikutnya ke penerus-penerus yang lainnya sampai ke Amangkurat. Dari Amangkurat ini masih berkerajaan di sekitar Pleret Bantul ataupun juga di daerah Kerto. Selanjutnya disusul oleh generasi penerusnya dinasti Mataram Islam selanjutnya, yaitu Amangkurat Kartosuro dari Kasultanan Kartosuro Hadiningrat yang cukup terkenal dengan Sinuwun Pakubono kedua Keraton Kartosuro Hadiningrat. Selanjutnya karena gegeran dari pecinan dipindahlah Keraton Kartosuro tersebut masuk ke wilayah Kota Solo. Tepatnya tahun 1745 pindahlah Boyongan dari Keraton Kartosuro Hadiningrat menuju Kota Solo. Dari Kartasura menjadi Surakarta. Kartasura Hadiningrat menjadi Surakarta Hadiningrat. Disinilah, di masjid inilah, di Masjid Ki Ageng Henis atau yang lebih populer dengan sebutan Masjid Lawian ini, beliau Danang Sutawijaya semasa kecilnya senantiasa bermunajat, berdoa, dan ternyata apa yang menjadi hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi raja, dan berdirilah dinasti Mataram Islam pertama kali dengan Panembahan Senopatinya. Di samping ada Masjid Lawian yang usianya udah hampir mencapai 500 tahun. Juga di sekitar dari Masjid Lawian ini, atau tepatnya di sebelah barat dari Masjid Lawian ini, ada semacam pemakaman yang juga cukup sangat tua sekali, yaitu Pasarian Dalem Ki Ageng Henis Lawean. Pintu masuk menuju Pasarian Dalem Ki Ageng Henis Lawean atau makam dari cikal bakal dinasti Mataram Islam yang merupakan kakek dari Panembahan Senopati. Pasarian Dalem Ki Ageng Henis Lawean. Demikianlah Liberty melaporkan dari seputar Masjid Lawian sekaligus seputar dari Pasarian Dalem Ki Ageng Henis Lawean.
pemirsa perlu mengetahui cikal bakal dinasti Mataram Islam berawal dari kota Solo ini. Sumangga bagi pemirsa yang ingin berziarah ke makam beliau selaku cikal bakal dari dinasti Mataram Islam atau kakek dari Panembahan Senopati, bisa silaturahmi berkunjung ke Masjid Laweyan Solo sekaligus ziarah ke makam Ki Ageng Henis. Pintu masuk dari sab yang ketiga menuju makam Ki Ageng Henis. Sayangnya karena kondisinya masih pagi, pintu masih tertutup rapat. Demikian Liberty melaporkan dari Masjid Laweyan dan Pasarean Dalem Ki Ageng Henis Laweyan Solo.